Check the mic and make sure it sound right, boys. Hai, halo Siratmu Vlog. Ya, gimana kabarnya nih ya pemirsa Siratmu Vlog? Oke. Saat ini saya berada di warung makan Kakung Sableng. Ini tepatnya di mana? Di Jalan Jogja Solo ataupun Jalan Surajaya Tarumanegara. Oh itu ya, berarti di istilahnya Alkit, bukan Alkit, warung pojok. Warung pojok. Ya. Warung Kidul. Warung Kidul. Warung Kidul. Orang itu taunya Warung Kidul, orang Klaten. Hari ini kita mau ketemu sama siapa? Ketemu dengan Gus Nabil. Siapa itu? Anggota DPR RI. Ya, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol bareng. Kebetulan ada beberapa teman yang sudah ada di lokasi nih ya. Iya, ada beberapa juga. Sangat terbatas ya. Undangan sangat terbatas karena ada pandemi. Oke. Kira-kira apa sih yang nanti bakal diobrolin? Kita simak hanya di Siratmu Vlog. Muhammad Nabil Harun adalah politisi dari PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 9 Daerah Pemilihan 5 Jawa Tengah. Sejak menjabat sebagai legislator atau wakil rakyat, Gus Nabil, sapaan akrab beliau, terus aktif menjalin komunikasi dengan konstituen, masyarakat, tak terkecuali dengan awak media. Pertemuan dengan sejumlah jurnalis di salah satu rumah makan yang berada di Kota Bersinar ini merupakan kali kedua. Didampingi anggota DPRD Kabupaten Klaten Daerah Pemilihan 5, Sri Hartanti, Nabil Harun menceritakan banyak hal dalam melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat di Senayan. Di hadapan awak media, Gus Nabil mengaku jika selama ini terus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Posisinya di Komisi 9 sangat bersinggungan terhadap beberapa kebijakan, mulai dari masalah kesehatan, kependudukan, dan lainnya, termasuk dalam hal penanganan COVID-19 di Indonesia. Juga di daerah pemilihannya meliputi Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Surakarta. Di balik sikap kritisnya terhadap kebijakan pemerintah tersebut, belakangan dalam hal penanganan COVID, legislator ini justru sangat mengapresiasi kinerja pemerintah melalui beberapa kebijakan yang dinilai mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kebijakan itu tentu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, secara nasional, insentif-insentif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai bantuan subsidi upah, kemudian ada padat karya, dan kemudian insentif-insentif yang lain ini tentu akan merangsang geliat ekonomi yang ada di masyarakat. Namun, di luar daripada itu, gotong royong yang ada di masyarakat itu yang menjadi kekuatan penting bagi Indonesia bisa bertahan di pandemi COVID-19 seperti ini. Sementara untuk penanganan COVID-19 yang ada di Klaten, yang menjadi daerah pemilihannya, Gus Nabil hanya mengkritisi soal banyaknya kasus COVID yang menyerang usia lansia dan orang dengan penyakit penyerta. Kemudian kalau untuk Klaten, meskipun kasus case fatality rate-nya tinggi, kita harus melihat bahwa memang di Klaten ini banyak sekali yang lansia dan juga banyak sekali yang komorbid, sehingga kita tidak bisa kemudian gebiah-uyah ya. Kita harus melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Oleh karenanya program vaksinasi ini harus betul-betul disukseskan. Di tahap 2 ini lansia diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Itu bagian dari upaya pemerintah
untuk kemudian menjaga atau melindungi masyarakat rakyat. It sound right, boys.